Kalau orang Islam ditanya siapa orang yang paling cerdas, jawabnya Einstein ya. Tapi musibah ini harus belajar lagi. Kita itu sangat mempengaruhi pasangan kita, hati-hati. Nah, hati-hati ini. Bagi ibu-ibu maupun bapak-bapak, hati-hati merespon apapun itu. Itu Rasul yang pertama adalah Khadijah. Khadijah itu supporter dakwah. Bukan cuma tenaga, dana semua. Hartanya itu dikasihkan untuk dakwah Rasul. Istri pun harusnya seperti itu. Kalau suaminya itu memang orang-orang yang berkontribusi untuk agama, mengajarkan kebaikan, ya harus disupport. Bukan no mikirin wong liya terus, wong gene ora tau dipikirkan. Nah, itu juga salah gitu. Jangan-jangan mau ora dipikirkan temenan gitu. Maksud saya tetap proporsi keluarga itu, karena sesibuk-sibuknya Rasul, dia sama pasangannya, sama anak dan keluarganya itu tidak melalaikan. Nah, makanya ini PR bagi orang-orang yang kontribusi ke umatnya besar tapi lupa urusan anak, istri. Karena parameter kebaikan seorang suami itu adalah keluarga, bukan yang lainnya, Pak. Karena di luaran ketok luar biasa, Bali jadi wong normal ya, artinya tidak dihormati di keluarga, ya sudah nggak laku yang di luar. Misalnya coba-coba biar kelihatan wibawa gitu kan di luar, atau di kepala apa, kepala dinas apa misalnya. Tapi begitu sampai rumah ya normal lagi. Makanya di sini seorang istri itu harus seperti Khadijah, mensupport kontribusi suaminya, apalagi untuk kepentingan agama, kepentingan Islam. Ya, yang pertama itu. Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Nah, ini istrinya Rasul yang usianya tua. Ini perlu dipahamkan ya, Rasulullah itu istrinya bukan tua-tua semua, bukan. Jadi kalau nanti silahkan sekali-kali merunut usianya, itu usianya istri Rasul hatta itu janda itu, tidak ada yang janda tua-tua itu, nggak ada. Ya bayangannya orang-orang janda-janda tua itu terusan kayak siba-siba yang pantai Breda misalnya, bukan. Usianya rata-rata kisarannya ya, saya ambil kisarannya saja karena saya belum sempat ngasih usia per ini. Dan ini sudah diteliti para ilmuwan Islam, tidak ada yang sampai tua-tua. Ya, paling tua ini Saudah aja. Nah, nanti kalau usianya coba saya carikan referensinya, dinikahi Rasul di usia berapa. Di usia berapa beliau menjadi istri Rasul. Jadi kisarannya itu di antara tadi paling kecil itu Aisyah ya, terusan sampai yang janda-janda itu ya 30-an sampai sekitar 50-an. Yang paling tua Saudah aja. Makanya Aisyah pernah menyampaikan Saudah itu memberikan jatah malamnya kepada Aisyah. Jadi sampai begitu. Nah, terus kalau yang ketiga adalah Aisyah. Ini Aisyah ini yang sering dipakai oleh orang-orang liberal, orang-orang apa namanya, yang nggak suka Islam untuk jadikan problem. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwasanya Rasul ditampakkan sebelum menikahi Aisyah itu mimpi selama 3 malam ya. Kemudian malaikat berkata, inilah istrimu. Kemudian ternyata setelah dilihat ya, dilihat wajahnya ternyata adalah Aisyah. Lalu kata, seandainya mimpi ini datangnya dari Allah, pasti dia akan menjalankannya. Kemudian Rasulullah akhirnya menikahi Aisyah. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian keutamaan yang lain ini, ya, malaikat Jibril itu sampai menyampaikan salam kepada Aisyah. Di hadis Bukhari ya, Rasulullah menyampaikan sungguhnya malaikat Jibril mengucapkan salam kepadamu. Kemudian Aisyah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keutamaan Aisyah. Makanya
Aisyah itu salah satu yang disampaikan para ulama, orang yang paling cerdas, wanita istri Rasul yang paling cerdas di muka bumi ini. Jadi kalau orang Islam itu kadang kalau ditanya siapa yang paling cerdas, jawabnya siapa? Laki-laki. Siapa yang paling cerdas, siapa jawabnya? Siapa? Siapa orang yang paling cerdas di bumi ini siapa? Ya, Kanjeng Nabi, betul. Nah, jangan sampai jawabnya Einstein ya. Waduh, ini musibah ini. Kalau orang Islam ditanya siapa orang yang paling cerdas, jawabnya Einstein ya. Tapi musibah ini, harus belajar lagi. Ya. Terus yang selanjutnya, keutamaan Aisyah adalah Aisyah itu wahyu turun ketika Aisyah bersama Rasul. Sesungguhnya Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepadaku ketika aku sedang berada di selimut salah seorang di antara kalian selain Aisyah. Jadi Rasulullah masih bersama Aisyah saja ada wahyu yang turun. Dan Aisyah itu wanita yang disucikan namanya dari fitnah. Fitnah yang tadi saya sampaikan di atas. Di surat Nur ya, surat An-Nur ayat 19, surat An-Nur ayat 23, An-Nur ayat 24 ya. Ini adalah ayat-ayat yang tentang Allah telah mensucikan Aisyah terkait dengan fitnah Aisyah itu berzina. Terus yang sering jadi problematika selanjutnya terkait Aisyah ini adalah pendapat orang Barat adalah ketika disampaikan Aisyah itu dinikahi oleh Rasul di usia berapa tahun? 9 tahun. Jadi harus dipahami 9 tahunnya tiap wilayah itu beda-beda. Zaman dulu sampai zaman sekarang juga beda. Simbah-simbah kita itu dulu nikah di usia berapa rata-rata? 10 tahun. Iya memang begitu ya. 10 tahun ya. Zaman dulu begitu. Iya. Dan dulu itu kan memang modelnya pesen, bener enggak? Yang dulu saya sampaikan pesen, bener enggak? Ya wong tua karo wong tua kok besanan bae yo. Nah, sudah. Dan betul usia 10, 12 ya kan? 9 ya begitu.